Hai sahabat Kontara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel sebuah channel yang membahas seputar dan konten. Oke, sebelum saya membahas tentang materi yang akan saya berikan di video ini, saya akan ngasih tahu kalian dulu. Bagi kalian yang kira-kira pengen buka usaha konter atau sedang usaha konter, sedang ya lagi mencari-cari tahu tentang informasi seputar usaha konter, kalian boleh banget untuk ikut grup Facebook, yaitu Facebooknya itu namanya adalah Sahabat Konter Indonesia. Nah, di situ kalian nanti akan ketemu sama beberapa pengusaha konter juga. Ada yang udah senior, ada yang udah gede, ada juga yang masih merintis atau masih kecil. Nah, di situ kalian bisa share-share informasi atau tanya-tanya juga boleh ya. Ingat nama Facebooknya adalah Sahabat Konter Indonesia, cuma ada satu di situ ya. Oke, langsung saja sekarang pindah ke materi, yaitu Bang mau bahas apa hari ini. Nah, di video ini saya akan membahas tentang cara menentukan harga jual aksesoris HP. Nah, ini sih menurut saya sangat penting banget bagi kalian yang pemula, pasti akan butuh informasi ini ya, karena mungkin masih bingung ini harga jualnya mau berapa ya, takut kemahalan atau takut kemurahan kan kayak gitu ya. Maka kalian bagus banget kalau nyimak video ini sampai selesai. Bagi kalian yang belum subscribe, boleh juga untuk subscribe agar nggak pernah ketinggalan seputar Indonesia Konter. Oke, gak usah pakai lama, kita langsung bahas saja tentang cara menentukan harga jual aksesoris HP. Oke. Oke, sahabat konter, mungkin dari kalian ada yang sama kayak saya cara menentukannya atau mungkin berbeda, pasti nggak apa-apa lah ya, karena pendapat sesuai dengan pengalaman biasanya ya. Oke, bagaimana sih Bang cara menentukan harga jual aksesoris? Nah, sebelum saya menentukan ke harganya dari modal itu sampai kita jual berapa, saya akan memisah dulu item dari aksesoris HP. Nah, saya bagi dua aja biar gampang, yaitu yang A yaitu aksesoris HP yang perputarannya yaitu cepat. Itu apa aja? Kalau di konter saya itu yang perputarannya cepat adalah satu, kabel data, keduanya adalah tempered glass, terus yang ketiga adalah charger. Saya ulangin, jadi yang pertama adalah yang aksesoris yang perputarannya atau dia lakunya itu cepat, yaitu di konter saya itu adalah satu, kabel data, duanya itu tempered glass, yang ketiga adalah charger. Nah, kalau misalkan ini aksesoris perputarannya cepat, biasanya saya nggak terlalu ambil untungnya itu tinggi banget. Misal kayak kabel data, kalau misalkan satu toples terus saya kalkulasi, saya bagi ke misalnya toples ada berapa, terus saya ketemunya modalnya itu 6.000, paling saya jual ya sekitar 10.000 lah, jarang saya jual sampai 15.000. Jadi kisaran range harganya itu biasanya saya ambil keuntungan dari modal yaitu 2, 3 sampai 4.000 kalau misalkan itu yang perputarannya itu cepat, seperti kayak tadi juga ya, charger agak murahan gitu ya, yang kalau modalnya itu palingnya 13-14.000, biasanya saya jual paling maksimal itu dari modal ke keuntungan harga jual, biasanya saya ambil range-nya itu maksimal 5.000 aja, karena itu cepat. Tempered glass juga sama, misalkan saya modal 6.000, saya biasanya jual 4.000 karena itu barangnya itu cepat ya. Itu jadi kalau misalkan kalian juga harus bisa membagi, oh ini aksesoris cepet nih, oh ini lambat. Nah, sekarang kita pindah ke yang aksesoris yang perputarannya itu lambat. Nah, yang lambat itu di konter saya apa sih? Ya lambat kalau di saya itu biasanya memang handsfree atau handset. Itu agak lumayan lebih lama dibandingkan kayak kabel data. Kalau kabel data saya per hari bisa ya 3-4 piece lah lebih kadang itu, jadi dia handsfree agak lebih lambat dibandingkan si kabel data. Oke, yang kedua itu ada softcase ya. Softcase ini agak lebih lambat dibandingkan tempered glass, karena kalau misalnya tempered glass jatuh dia ganti lagi. Kalau softcase itu dia agak lebih lama ya kayak gitu ya, jadi dia masuk kategori yang aksesoris yang perputarannya lama. Nah, terus yang berikutnya yaitu adalah baterai. Nah, baterai sebenarnya masih saya stok di sini karena beberapa handphone ya yang Galaxy V atau J Samsung ya ke bawah sampai di Nokia itu kadang masih ada yang nanyain kayak gitu ya. Nah, itu masuk ke kategori aksesorisnya itu perputarannya lama. Jadi kalau misalkan untuk handset atau handsfree terus ada softcase ya, entah softcase, hardcase itu masih masuk satu kategori lah ya. Itu satu lagi yaitu baterai
baterai itu biasanya saya kasih range harganya yaitu 2 kali lipat dari modal. Misalkan maksimal ya 2 kali lipat dari modal. Paling nggak saya kasih range juga harga dari modal ke harga jual itu 10.000 itu. Misal contoh saya soft cash misalkan modal taruhlah 8.000, saya biasanya harga jual di 15, 16 kayak gitu. Jadi ketika agak lambat yang lakunya, jadi dia bisa tutup dari yang sudah terjual tadi. Baterai juga sama. Kalau misalkan baterai saya modalnya itu misalkan 20.000, biasanya saya harga jual 35 sampai 45. Ya takut-takut ini nggak laku kan udah ketutup sama ini, minimal nggak terlalu rugi banget lah kayak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu sahabat counter tentang bagaimana cara menentukan harga jual aksesoris HP di counter kalian. Semoga video ini bermanfaat. Bagi kalian yang suka sama video ini boleh like, boleh share juga, boleh subscribe juga nggak apa-apa. Bagi kalian yang kurang suka sama video ini boleh kasih kritik dan saran atau dislike juga nggak apa-apa. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.